البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari kitab Sahih Bukhari yang dita'liq oleh Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas seputar orang yang punya keinginan dan niatan jelek tapi belum melakukannya, apakah mendapatkan dosa ataukah tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca poin pertama karena terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia meninggalkan niatan jelek tersebut karena Allah ya, maka akan diberi pahala dengan kebaikan yang sempurna. Karena dia meninggalkannya karena Allah dan tentunya ikhlas karena Allah Ta'ala. Contohnya seperti orang yang ingin berzina. Orang yang ingin berzina kemudian dia meninggalkan perzinaan tadi dalam kondisi dia mampu untuk melakukan perzinaan. Tapi kenapa meninggalkannya? Karena khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini yusab, dikasih pahala. Kata beliau, yang seperti ini dikasih pahala karena dia mampu sebenarnya, cuman dia meninggalkan itu karena Allah. Beliau berdalilkan dengan hadis yang sering antum dengar, hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Perhatikan ya. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan juga memiliki garis keturunan yang tinggi. Diajak Diajak berzina. Kemudian lelaki tersebut mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah dia mendapatkan pahala karena apa? Mampu untuk melakukannya tapi dia meninggalkannya. Karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disimak 6:18 itu. Al-qismus tsani, pembagian yang kedua, man tarakahu azzan anhu wa illa faqad fa'ala al-asbab. Ini yang perlu kondisikan ini. Yang kedua ini, orang meninggalkan perkara jelek yang sudah dia inginkan tadi itu karena enggak mampu untuk melaksanakannya. Disimak. Karena tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi dia meninggalkannya itu karena enggak mampu untuk melaksanakannya, bukan karena Allah itu loh. Faham maksudnya? Dia meninggalkan pencurian karena enggak mampu untuk mencuri, bukan karena Allah Ta'ala. Wa illa, kata beliau, padahal orang tersebut faqad fa'al asbab, sudah melakukan sebab-sebabnya. Beda dengan pertama loh ya. Kalau yang pertama itu meninggalkan karena Allah Ta'ala, bukan karena enggak mampu. Dia mampu, berzina mampu dia, tapi dia sengaja meninggalkan karena Allah, dapat pahala dia, enggak dihitung dosa. Paham ya? Karena dia sudah meninggalkan niatan buruk tadi itu. Yang kedua ini, dia meninggalkannya karena enggak mampu. Azzan itu enggak mampu artinya. Dia meninggalkannya karena apa? Azzan anhu, karena enggak mampu. Tidak mampu untuk melakukannya. Yang punya kitab disimak ya. Kata beliau, wa illa faqad fa'al al-asbab, padahal dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Lakinnahu ajaza, tapi dia tidak mampu. Sebab sudah dia lakukan tapi dia enggak mampu.
Contohnya, dia sudah apa? Nah, menyandarkan tangga di tembok. Dia niatnya ingin mencuri nih. Tangga sudah dia bawa, sandarkan tembok. Dia ketika mau naik ke tangga itu kram kakinya. Kram mendadak. Sehingga dia mau naik tangga nggak bisa. Karena nggak mampu, akhirnya nggak jadi nyuri. Nah, ini. Itu contohnya. Sebab sudah dilakukan bawa apa tadi? Tangga. Dia sandarkan tangga di tembok. Kemudian begitu dia mau naik tangga tadi kram kakinya. Kram dua-duanya. Apa nih ya? Contohnya itu. Langsung nggak bisa dan dia mau naikkan kaki gimana? Nah, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Nggak usah, nggak jadi nyuri lah. Karena apa? Karena nggak mampu. Bukan karena Allah Ta'ala ya. Akhirnya dia pulang. Telepon temannya, jemput dia. Ya, kan kram kakinya. Ya kan? Dia meninggalkan pencurian bukan karena Allah tapi karena nggak mampu tadi. Paham? Nah, bagaimana itu hukumnya? Fahada yu'ta hukma fa'ilih. Ngeri. Yang seperti ini dia dikasih hukum seperti hukum pelakunya. Jadi walaupun dia nggak jadi mencuri, tapi karena dia ada niatan, sebab dia lakukan, kemudian dia ninggalkan karena nggak mampu. Nah, apa? Hukumnya seperti hukum pelakunya. Mahfum? Nah, kalau yang pertama yang dapat pahala yang bagaimana? Dia ninggalkan karena Allah. Mampu nggak dia melakukannya? Yang pertama tadi mampu. Cuman dia sengaja meninggalkan karena Allah. Lah kenapa? Dia ditawarin. Lelaki tersebut ditawarin wanita untuk diajak berzina. Wanitanya bukan sembarang wanita yang cantik dan rupawan keturunan bangsawan. Tapi laki-laki tadi mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ini, dia punya keinginan untuk berbuat kejahatan, sudah melakukan sebab, kemudian dia mengurungkan niatnya, tidak jadi melakukan kejahatan karena tidak mampu. Bisa dipahami ya? Sebab sudah dia lakukan. Dosanya seperti pelakunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam huna, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW di sini, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kenapa bisa? Karena yang dibunuh ini awal mulanya juga punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya, cuman terbunuh duluan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau pembunuh jelas, tapi yang dibunuh ini dipertanyakan, yang dibunuh kok di neraka bagaimana ini? Kana harisan ala qatli sahibi. Dulunya dia punya semangat kuat untuk membunuh temannya, cuman terbunuh duluan. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat di sini, fahuwa qad fa'ala asbab, maka sungguh dia telah menempuh sebab. Sebabnya apa? Bawa pedang. Ya kan? Dia ingin bunuh saudaranya, terbunuh duluan. Itulah yang jadi permasalahan. Sebab sudah dia lakukan, dia ingin bunuh saudaranya enggak mampu karena dia terbunuh duluan. Paham? Nah, walakinnahu ajaza, tapi dia enggak mampu. Fahada yakunu finnar, maka yang seperti ini dia tempatnya di neraka. Yang berikutnya, kalau cuma niat saja bagaimana? Niat tok tapi belum ada sebab dia lakukan. Nah, dia nanti dapat dosa niat jelek. Dapat dosa niat jelek dia. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa in hamma wa lam yaf'al asbab, jika dia punya keinginan kuat untuk berbuat jahat tapi belum melakukan sebab-sebab, fahuna yakunu kal fa'il fin niyyah faqat. Di sini dia seperti pelakunya tapi hanya dalam hal niat saja. Paham ya? Nah, kalau pelakunya kan sudah melakukan. Kalau ini hanya niatan, niat ingin mencuri. Tapi dia tidak melakukan sebab sama sekali. Nah, dalam hal niatan dia seperti pelakunya. Diampuni atau tidak karena dia belum melakukan sama sekali, itu kemarin kita lewati toleran. Paham ya? Karena dia belum melakukan sama sekali. Paham ya? Kemudian dia mengurungkan niatnya. Paham ya? Kalau dia mengurungkan niatnya bagus, dapatnya pahala. Tapi kalau niatnya dia enggak dikurung niatnya, dia niatnya masih ada niat jelek tadi. Nah, dan sebab belum dia lakukan, dia dapat dosa niat yang jelek tadi itu. Paham ya? Innamal amalu binniyat, tergantung niatannya. Yang ketiga, al-qismus tsalits, bagian yang ketiga di sini, man tarakal muharram li'annahu lam yatru lahu 'ala bal. Ini beda nih. Yang ketiga ini memang dia tidak melakukannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan juga karena enggak mampu, tapi memang karena dia itu orangnya memang kegiatannya bukan itu gitu loh. Paham maksudnya? Seperti antum dan kita lah. Misalkan sekarang antum enggak nyuri itu kan memang bukan kegiatan kita nyuri itu, ya kan? Nah, kalau kita ninggalkan pencurian gitu aja enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Karena memang bukan kegiatan kita dan enggak ada niatan dari kita itu. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Man tarakal muharram, barang siapa yang meninggalkan perkara yang diharamkan,
Li'annahu lam yatra' lahu 'ala bal, karena belum terpetik di benak, balut benak. Balutnya benak pikiran. Paham ya? Jadi dia meninggalkan perkara yang diharamkan dikarenakan lam yatra'. Lam yatra' itu belum muncul. Belum muncul atau belum terpetik, itu biar antum mudah memahaminya. Nah, dia meninggalkan perkara yang diharamkan li'annahu lam yatra' lahu 'ala bal, karena belum terpetik pada benak pikirannya. Memang enggak terpetik. Falaysa min ahlil khana waz-zina wasyurbil khamr. Dia bukan termasuk apa? Pelaku pendendam, bukan juga penzina, bukan juga peminum khamr. Memang dia aktivitas kesehariannya itu biasa itu loh, bukan penzina, bukan pemabuk, bukan pendendam. Nah, dia tiba-tiba meninggalkan perzinaan. Ya memang kalau cuman begitu saja enggak dapat pahala gitu loh. Seperti sekarang ini kita meninggalkan perzinaan kan? Enggak berzina kan? Seperti biasa-biasa aja kan? Itu enggak dapat pahala. Kecuali kita niatkan karena Allah. Karena itu larangan kita tinggalkan. Nah, itu baru kembali ke innamal a'malu binniyat. Tapi kalau tanpa niatan, memang benar-benar tidak terpetik di benaknya, wala tatra' hadi 'ala balih, dan hal ini tidak terpetik di benaknya, fa hadza la yusab wa la yu'aqab. Yang seperti ini enggak dikasih pahala, enggak dikasih dosa. Karena memang aktivitas kita bukan itu gitu loh. Iya kan? Keseharian kita kan bukan pencuri, iya kan? Bukan peminum khamr, bukan penjudi, bukan penzina kan? Nah, kemudian kita tinggalkan itu aja, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Dipahami? Nah, tapi kalau kita niatkan itu mengerjakan perintah Allah, yaitu perintah apa? Untuk menjauhi perkara-perkara yang haram, dapat pahala karena niatnya. Kita lihat sini, lakinnahu salimun, tapi dia salim. Apa salim? Selamat. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami nanti akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Apa itu keadilan? Disimak. Wal adlu, dan keadilan itu fi man laisa minhu fi'lun wala niyatun. Yaitu keadilan itu terterapkan pada orang yang laisa minhu fi'lun, yang tidak muncul perbuatan darinya, wala niyah, niat enggak ada, perbuatan enggak ada. Seperti sekarang ini, antum ada enggak niat berzina? Enggak ada. Dan bukan perbuatan antum berzina itu loh. Iya kan? Sekarang kita kan meninggalkan perzinaan, iya kan? Meninggalkan perjudian. Karena kita bukan tipenya orang berjudi. Iya kan? Dan bukan aktivitas kita berjudi. Ya tinggalkan seperti sekarang ini. Kita enggak dapat pahala, enggak dapat apa? Dosa. Paham? Nah, kita lihat sini. Alla yakuna ghaniman wala ghariman. Orang yang seperti itu, dia tidak menjadi orang beruntung dan juga tidak menjadi orang yang rugi. Karena bukan perbuatan dia. Paham maksudnya? Sekarang aktivitas keseharian kita kan belajar ya kan? Bukan berjudi, bukan berzina. Sehingga sekarang antum dan kita meninggalkan perzinaan, meninggalkan perjudian, ya kan? Itu kan bagaikan ya udah meninggalkan itu, enggak terpetik di benak kita nih. Ada enggak terpetik di benak antum mau judi gitu? Enggak ada kan? Enggak ada juga. Antum meninggalkan langsung udah, enggak usah judi. Secara spontan kita tinggalkan itu udah. Nah, itu enggak dapat dosa, enggak dapat apa? Pahala. Bisa dipahami? Dipahami insyaallah ya? Usama. Nah, kondisikan karena ini nanti kaitan dengan niat. Dia sama sekali enggak terpetik di benaknya dan bukan kegiatan dia itu loh. Insyaallah mudah dipahami. Berikutnya, wastasna ba'dul ulama min hadza al-haram. Penting ini. Dan sebagian ulama mengecualikan kalau terjadi tanah haram. Tanah haram itu seperti Mekah, Madinah. Dikenal dengan Al-Haramain, ya kan? Dikenal dengan Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Nah, kalau di situ ada keinginan di Mekah atau Madinah atau di Haramain itu ada keinginan untuk berbuat kejahatan, kemudian dengan melakukan kedzaliman, dia akan diancam dengan azab yang pedih. Kita lihat. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang menginginkan di tanah haram bi ilhadin, dengan suatu kejahatan, ilhad itu adalah jarimah, kriminal, kejahatan. Bidzulmin, dengan suatu kedzaliman, nudhikhu min adzabin alim. Niscaya kami akan rasakan dia dari azab yang pedih. Lihat ini. Kita lihat. Wa annal murada man yahimmu fihi fi ilhadin dzulmin. Lihat ini, orang yang berkeinginan kuat, yang diinginkan adalah orang yang berkeinginan kuat. Disimak ya, yang punya kitab itu ya, disimak biar nanti tahu artinya. Orang yang berpunya keinginan kuat bi ilhadin, untuk melakukan apa? Tindakan kriminalitas, kejahatan, bidzulmin, dengan suatu kezaliman. Paham ya? Jadi keinginan kuat tersebut yang bikin dia kena ancaman tadi. Wa hadhil mas'alatu ma nadidat indi. Dan permasalahan ini memang ada khilaf sih, permasalahan ini
Kata beliau, wa hadhihi masalah, dan permasalahan ini manadijat indi, terkesimpulkan di sisiku, ngartikannya gitu. Nadijat itu terkesimpulkan. Oh ya. Dan permasalahan ini terkesimpulkan indi di sisiku, kesimpulannya maksud menurut beliau, li'anna nusus 'amatun, nasnya ini umum, dalilnya umum. Nusus itu adalah dalil, 'amatun umum. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mendatangkan dengan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala apa? 10 kali lipatnya. Umum atau tidak nih? Umum atau tidak? Umum. 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang mendatangkan kejelekan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalasi kecuali yang semisalnya. Ini umum atau tidak? Umum, berlaku semuanya. Wa hadza fi suratul An'am, dalam surat Al-An'am. Wa hiya makkiyatun bil ittifaq, secara kesepakatan dia adalah makkiyah, turun di Mekah. Lakin disimak ini, in kana ahadun minal ulama qala inna ma'na, akan tapi jika ada salah satu dari kalangan ulama mengatakan inna ma'na wa man yurid fihi bi ilhadin dzulmin, bahwasanya makna ucapan Allah Ta'ala wa man yurid fihi bi ilhad, dan barang siapa yang menginginkan di tanah haram itu dengan suatu kejahatan, bidzulmin, dengan suatu kedzaliman, ai man yaqrin iradatahu bil ilhad. Lihat nih, orang yang menggabungkan, yaqrin itu menggabungkan, orang yang menggabungkan keinginan dia dengan apa? Perbuatan jahat. Keinginannya diiringi dengan perbuatan jahat, berarti sebab dilakukan enggak? Sebab berarti sebab dia lakukan. Dia punya keinginan untuk berbuat kejahatan, diiringi dengan apa? Perbuatan jahat. Fayakunu jami'an bainal iradah wa bainal ilhad, maka terkumpullah antara keinginan dan antara ilhad, perbuatan kejahatan tadi. Nudzikhu min adzabin alim, niscaya kami akan rasakan dia dari adab yang pedih. Kita lihat sini. Fa in qala qailun, jika ada orang yang berkata, mal farqu idan, berarti apa bedanya sekarang bainal haram wa bainal ghairih, antara di tempat haram, tempat yang lainnya. Al haram itu haramain di antaranya, Makkah dan Madinah maksudnya. Paham ya? Perbedaannya apa sekarang? Kita lihat. Qulna al farqu, perbedaannya, annallahu subhanahu wa ta'ala qala nudzikhu min adzabin alim. Kalau di tempat haram ini balasannya nih, kami akan rasakan dia dengan adab yang pedih. Berarti kalau di luar tanah haram ancaman ada juga, cuman ini lebih, ancamannya lebih besar itu loh kalau tanah haram. Bisa dipahami ya? Di luar haram ada ancaman juga, cuman di tanah haram lebih besar lagi. Itu maksudnya. Kita lihat, fayakunul adzab asyadda wa 'adzam, ya kan? Maka menjadilah adabnya lebih besar dan lebih dahsyat. Itu kalau di tanah haram ya. Wa in kana la yuzadu bil kamiyah walakin yuzadu fil kaifiyah. Penting ini. Kata beliau, walaupun tidak ditambahkan dalam kamiyah, kamiyah itu adalah apa? Kadar jumlahnya, kadar dan jumlah adabnya itu enggak ditambahkan, tapi ditambahkan dalam hal kaifiyah, tata cara mengadabnya. Paham ya? Di luar haram dapat adab ancamannya, ya kan? Di tanah haram dapat adab yang pedih gitu loh. Berarti sama-sama dapat adab kan? Cuman nah barakallahu fik, tata cara mengadabnya beda kalau di haram itu. Jadi pahami? Nah, sama-sama dapat adab, cuman kalau dia melakukannya di tanah haram, adabnya lebih parah, lebih besar. Mahfum insyaallah bedanya ya. Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Fa idza qala qailun, apabila ada yang mengatakan hal yakfur al-qatil wal maqtul, penting ini, jangan sampai keliru ya. Keliru dikit nanti mengikuti pemahaman Khawarij, bahaya sekali ini. Apakah pembunuh dan yang dibunuh itu kafir di situ? Dua-duanya, ya kan? Al-qatil finnar, al-maqtul finnar. Pembunuhnya di neraka, yang dibunuh juga di neraka. Nah, kafir atau tidak itu loh. Itu pertanyaannya, disimak. Perhatikan ya. Nah, kita lihat. Fal jawab, jawabannya la. Ini penting ini. Tidak kafir dua-duanya. Dua-duanya tidak kafir. La yakfurani khilafan lil khawarij ini. Kedua-duanya tidak kafir dalam rangka berseberangan dengan pendapat Khawarij. Kalau Khawarij mengkafirkan langsung. Jadi pembunuh pelaku dosa besar kafir. Paham ya? Mereka dalilnya apa dalilnya? Dalilnya perkataan Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah.
barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya katanya. Kekal berarti kafir kata mereka. Kita katakan al-khulud, makna kekal itu kadang-kala memiliki dua makna. Paham ya? Al-khulud yang maknanya kekal abadi selama-lamanya tinggal di situ. Ada yang al-khulud maknanya adalah al-maqsu at-tawil atau al-muqsu at-tawil, tinggal lama di situ, tapi nanti mentas juga karena dia enggak kafir. Paham? Maknanya kedua, ayat tersebut berkaitan masalah orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dalam keadaan menghalalkan darahnya kaum muslimin. Bisa dipahami? Kalau sudah punya keyakinan halal darah kaum muslimin, kafir atau tidak? Kafir. Bisa dipahami? Itu makna yang kedua. Makanya jangan sampai keliru karena orang Khawarij berdalilkan itu tadi. Pembunuh berarti kafir. Kita katakan, lihat dulu, dia menghalalkan darahnya kaum muslimin atau tidak? Paham ya? Kalau semata-mata dia membunuh muslim yang lainnya, itu pelaku dosa besar. Tidak bisa dikafirkan. Kita lihat. Wa dalilu adami kufrihimya, dalil yang menunjukkan dua-duanya kafir. Lihat bagaimana cara pendalilannya biar nanti enggak bingung. Qauluhu ta'ala adalah perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla ila qaulihi faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Nah, kita lihat sisi pendalilannya. Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Paham ya? Sampai pada perkataan Allah Ta'ala, maka barang siapa ufiyalahu, yang dikasih ampun untuknya min akhi, dari saudaranya. Lihat, saudaranya ini yang terbunuh kan? Paham ya? Nah, jadi yang terbunuh ini punya keluarga, kemudian membunuh dikasih maaf, masih dinilai saudaranya. Paham ya? Nah, atau taruhlah dibalik, pembunuhnya ini barakallahu fiik dimaafkan oleh keluarganya, masih dibilang saudara. Berarti kalau saudara bukan kafir kan, berarti kan? Kalau seandainya kafir enggak bilang saudara. Sudah pahami? Nah, kita lihat faja'alal qatila 'amdan akhan lil maqtul. Lihat ini. Maka di sini Allah telah jadikan pembunuh dengan sengaja itu masih saudaranya orang yang dibunuh. Paham? Sehingga dua-duanya kafir atau tidak? Dua-duanya tidak kafir. Dua-duanya mendapatkan ancaman neraka karena pelaku dosa besar. Yang pertama tadi membunuh, pelaku dosa besar. Yang kedua yang dibunuh karena punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya juga. Mahfum soalnya ya. Nah, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Yang berikutnya nanti pada pertemuan akan datang karena panjang. Nah, seputar apa? Seputar fitnah akhir zaman yang semuanya sudah mulai rusak dan para pemimpinnya pun juga mulai jahat. Kemudian banyak kelompok-kelompok sesat yang barakallahu fikum tersebar. Bagaimana solusi yang terbaik disebutkan dalam hadis yang akan datang. Maka hendaknya istiqamah walaupun kamu menggigit akar pohon, walaupun kau sendirian sampai datang kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.